Epidemiologi dasar. Perkenalkan, nama saya Natalia Mandas, NIM 2274135, kelas D semester 2. Dosen pengampu Dr. Yudisius Eden Manopo, SKM MKes. Epidemiologi menurut para ahli. Beberapa definisi epidemiologi menurut para ahli antara lain yang pertama, menurut CDC. Epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari distribusi dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan dan penyakit pada populasi manusia. Yang kedua, menurut Porta, epidemiologi adalah ilmu sosial yang mempelajari sebab-sebab yang mempengaruhi kesehatan, penyakit, dan kematian di populasi, serta menerapkan pengetahuan ini untuk mengembangkan proses kesehatan yang efektif. Epidemiologi menurut saya. Menurut saya, epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari pola karakteristik, penyakit, serta kesehatan manusia pada populasi, baik dari segi distribusi, determinan, maupun faktor-faktor yang mempengaruhi. Epidemiologi melibatkan pengumpulan analisis dan interpretasi data untuk memahami pola dan tren dalam penyebaran penyakit pada populasi. Selain itu, epidemiologi juga memiliki peran penting dalam pembangunan strategi pencegahan dan pengendalian penyakit pada tingkat populasi, serta meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan dengan menggunakan pendekatan multidisiplin. Epidemiologi dapat membantu mengidentifikasi risiko kesehatan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi dan kebijakan kesehatan yang lebih efektif dan efisien. Sejarah singkat perkembangan epidemiologi. Namun konsep epidemiologi baru mulai berkembang pada abad 17 dan ke-18, ketika ilmuwan mempelajari pola-pola dan penyebaran penyakit pada populasi. Selain itu, peristiwa wabah besar seperti flu pandemi pada tahun 1918 dan AIDS pada tahun 1980-an mendorong perkembangan epidemiologi modern dan penerapan teknologi canggih dalam pengumpulan dan analisis data. Variabel epidemiologi. Variabel ini digunakan untuk mempelajari pola dan determinan penyakit pada populasi yang membantu merancang intervensi dan strategi pencegahan dan pengendalian penyakit. Kualitas penyakit. Yang pertama, keterkaitan temporal antara faktor risiko dan penyakit. Faktor risiko harus muncul sebelum penyakit berkembang. Yang kedua, kecocokan dosis respon antara faktor risiko dan penyakit. Semakin besar paparan atau durasi faktor risiko, semakin besar risiko terkena penyakit. Yang ketiga, kecocokan state of association antara faktor risiko dan penyakit. Risiko penyakit harus lebih tinggi pada individu yang terpapar faktor risiko dibandingkan dengan mereka yang tidak terpapar. Spesifitas antara faktor risiko penyakit. Faktor risiko harus berkaitan dengan satu penyakit tertentu. Riwayat ilmiah penyakit. Riwayat penyakit biasanya meliputi informasi tentang penyakit yang pernah dialami, kapan penyakit terjadi, lamanya penyakit, dan bagaimana penyakit tersebut diobati. Mengumpulkan informasi tentang riwayat ilmiah atau riwayat penyakit seseorang dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk wawancara langsung dengan pasien, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan rekam medis. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.